Ya, halo semuanya. Kita kembali lagi di channel Teorema Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal nomor 2 dari untuk ini merupakan part yang kedua ya. Untuk pembahasan soal teori peluang atau statistika matematika 1. Ini soalnya bukan buatan saya sendiri tapi saya hanya membahasnya aja. Nah, kita langsung masuk ke nomor 2. Jadi, di sini misalkan banyak kecelakaan per tahun di suatu ruas jalan mengikuti distribusi peluang Poisson. Ya, selama beberapa tahun terakhir, rata-rata atau min banyak kecelakaan per tahun di ruas jalan tersebut adalah 36. Jadi, si banyak kecelakaan per tahun di suatu ruas jalan itu mengikuti distribusi Poisson dengan parameter 36. Karena parameternya itu min-nya kalau distribusi Poisson. Nah, jika banyaknya kecelakaan per tahun paling sedikit 56, ini paling sedikit artinya lebih besar sama dengan 45, ya maaf, tadi 45, maka ruas jalan tersebut akan didesain ulang menggunakan biaya yang diambil dari suatu program khusus yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Nah, kita di sini disuruh menaksir peluang bahwa ruas jalan tersebut akan masuk ke dalam program khusus pemerintah di akhir tahun depan. Atau artinya taksir peluang bahwa banyak kecelakaan per tahun paling sedikit 45 kecelakaan ya. Nah, di sini kita langsung masuk ke pembahasannya aja. Jadi eh, untuk pembahasannya pertama kita misalkan si X itu variabel acak menyatakan banyak kecelakaan per tahun di suatu ruas jalan. Nah, kita ketahui tadi dari soal bahwa X-nya berdistribusi Poisson dengan rataan 36. Nah, 36 ini jadi parameter Poissonnya nanti ya. Nah, jika si banyak kecelakaan per tahun di suatu ruas jalan lebih besar atau sama dengan 45, maka ada program khusus kan tadi. Nah, pertanyaannya adalah peluang program khusus berapa atau probabilitas X lebih besar atau sama dengan 45 ini berapa. Nah, kita disuruh taksir, tapi di sini saya juga akan hitung hasil eksaknya gitu. Kenapa? Karena kita mau lihat hasil taksiran ini sebenarnya dekat gak sih sama hasil eksaknya. Tapi di soal ini nanti cukup kita sajikan hasil yang taksirannya aja. Nah, di sini karena X distribusi Poisson 36, ekspektasinya itu 36 dan variansinya juga sama dengan ekspektasinya yaitu 36. Nah, BMF Poisson bentuknya seperti ini ya. Untuk X-nya ini menyatakan X kecilnya ini banyaknya kejadian. Banyaknya kejadian bisa 0, bisa 1, bisa uh, 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya sampai hingga gitu ya. Seterusnya gitu. Nah, juga kita punya suatu ini fakta bahwa kalau semisal lambdanya itu nanti parameter Poisson di sini soal ini 36 ya. Itu cukup besar biasanya kalau lambdanya lebih besar atau sama dengan 5, atau ada juga buku yang mengatakan kalau lambdanya lebih besar sama dengan 10, maka si X dikurang ekspektasi X dibagi akar dari variansi X itu akan konvergen secara distribusi ke normal standar. Nanti ini yang kita gunakan untuk naksirnya gitu. Dimana X-nya ini yang distribusi Poisson lambda gitu kan. Nah, kita mulai. Jadi peluang program khususnya itu tadi kan probabilitas X lebih besar sama dengan 45. Nanti ini ya kita hitung dulu hasil eksaknya dari sini ya, komplemennya kan 1. Jadi ini itu sama dengan 1 dikurang probabilitas X kurang dari 45. Nah, tapi karena ini kurang darinya strict ya. Jadi nanti kita mentoknya sampai 44. Karena balik lagi X-nya tadi kan 0, 1, 2 sampai dengan seterusnya. Ini bilangan asli yang digabung dengan 0 gitu. Nah, jadi probabilitas X kurang dari 45 ini nanti diubah jadi probabilitas X sama dengan 0, tambah sama dengan 1, tambah seterusnya, tambah X sama dengan 44 terakhir. Nah, atau nanti kita masukin aja PMF Poisson yang di sini. Jadi sumasi X sama dengan 0 sampai 44. Ya, nanti kalau kita hitung di sini menggunakan program, sebenarnya nggak harus menggunakan program sih, menggunakan kalkulator biasa juga bisa ya, tapi agak lama ya, 0 sampai 44, atau menggunakan looping aja nanti untuk menghitung sumasinya gitu. Nah, kita dapat nanti hasilnya 0,08186538. Nah, di sini kita hitung untuk soalnya itu nanya kan taksirannya berapa, kita hitung taksirannya. Jadi ini
probabilitas X lebih besar sama dengan 45, pertama kita lakukan koreksi interval ya, karena ini X itu kan distribusi discrete. Nah, kita ingin menaksir dengan distribusi normal, yang mana distribusi normal itu kan distribusi kontinu. Jadi, nanti bisa dibaca-baca lebih lanjut koreksi interval itu bagaimana. Intinya ini 45, ya kita agak lebarin, jadi kita kurang sama 0,5. Nah, lalu kita bawa si X yang di kiri ini mengikuti bentuk ini. Jadi X dikurang 36, karena ekspektasinya tadi 36, dibagi 6. Akar dari 36 variansinya itu kan 36. Ya, jadi seperti ini. Nah, yang kanan ini juga sama. Kita lakukan seperti yang kiri juga gitu. Nah, lalu ini itu kan kita yang ini itu konvergen secara distribusi ke normal standar, maka kita taksir menggunakan distribusi normal. Nah, tapi kan ini lebih besar sama dengan kan. Nah, kita pakai ini 1 dikurang, yang ini lebih besar sama dengan ini berubah jadi lebih kecil gitu. Karena dia lebih kecil, jadi dia nanti bisa masuk ke CDF normal standar ya. Di sini CDF normal standar dievaluasi di 8,5 dibagi 6. 8,5 dibagi 6 itu dapat dari yang ini 44,5 dikurang 36 bagi 6. Nah, seperti itu. Nanti kalau yang ini dihitung, itu hasilnya 0,0782902 ya. Kita bisa lihat bahwa peluang program khususnya dengan taksiran dan dengan eksak sebenarnya masih bisa dikatakan nggak terlalu jauh ya. Ini 0,038 yang taksiran, yang sebenarnya itu 0,081 gitu. Nah, sekian untuk pembahasan soal nomor 2 ini. Nanti kita akan lanjut ke nomor 3 ya. Terima kasih.